Halo, selamat pagi para mahasiswa dan mahasiswi STIE Surakarta yang kreatif gitu ya. Nah, sekarang ini dituntut adalah orang-orang yang kreatif. Di masa pandemi ini ada dituntut orang-orang kreatif. Ya, kita perkenalkan. Assalamualaikum, nama saya Didik Nugroho, Eskom Mkom. Di sini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah e-commerce dan website. Ya, dengan e-commerce dan website ini nanti kita akan banyak berdiskusi ya tentang apa itu e-commerce, apa itu website, itu apa sih ya, itu ya. Dan tentunya mata kuliah ini kan juga harus memberikan dampak output yang jelas. Nah, untuk memberi dampak output yang jelas maka targetnya ini bagi mahasiswa yang nanti bisa memiliki sebuah e-commerce, nah, itu kan nilainya ya tinggi gitu ya. Nah, jadi nilainya saya sekarang mau lihat dari outputnya. Oke, kita mulai saja perkenalan ini ya. Jadi e-commerce website itu apa sih sebenarnya? Kan e-commerce juga website. Website itu, nah kan itu beda-beda ya. Jadi website itu ya gambarannya semacam sebuah portal yang memberikan informasi ke masyarakat ya tentang profil perusahaan yang kita miliki. Nah, itu apa sih profilnya. Nah, kemudian kalau e-commerce sendiri ya hampir sama dengan website kalau kita lihat ya, cuma bedanya e-commerce ini cenderung ke jual beli gitu ya, penjualan gitu ya. Kalau website itu belum tentu ada jual belinya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang itu di masa kekinian pandemi ini kita harus mengenal ini penjualannya secara digital gitu ya. Nah, mungkin rekan-rekan sudah terbiasa sekarang apa-apa beli lewat pesan ya Shopee, Tokopedia, Bukalapak kan gitu ya. Terus selain itu ya bisa lewat WA kan gitu. Nah, lalu kenapa kok penting kita harus bikin website? Nah, kemudian e-commerce-nya. Siapa yang harus punya website di dalamnya ada e-commerce ini siapa? Nah, ini yang jadi sebuah pertanyaan ya saudara. Nah, kira-kira apa ini kok? Kenapa sudah bisa ada sosial media? Apa namanya? Sosial media, pakai WA, pakai Twitter, terus ada yang banyak tren itu ya. Kita bisa jualan pakai WA yang paling gampang. Tapi kenapa harus bangun website? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Ini kita bicara gini, kalau kita mau jualan ya, sekarang itu apa itu kerja yang paling gampang menurut saya jualan. Kok paling gampang? Iya, asal kita ada barang sudah ditaruh di pinggir jalan udah bisa jualan gitu ya. Saya belum bicara untung-untungnya loh, paling gampang gitu loh ya, paling gampang pakai meja, ada barang salah gitu kan sudah. Nah, tapi saya belum bicara sampai untungnya, hanya proses paling gampang. Nah, kan itu butuh apa minimal meja gitu ya. Nah, butuh sarana, nah, gitu. Sama kalau kita nanti harus agak besar usahanya, jualannya, kita harus punya kios gitu ya. Nah, kios itu dalam dunia digital itulah namanya dibentuk dalam bentuk website gitu ya. Jadi websitenya itulah sebuah kios yang dalam dunia digital. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya bahwa website ini secara gampang, saya tidak begitu banyak teknik gitu ya. Karena nanti pelajaran teknik itu bisa dipelajari sambil proses berjalan. Nah, jadi di awal ini kita lebih banyak ke teknik-tekniknya. Jadi website itu intinya mewakili seperti toko. Kalau secara umum saudara lihat di jalanan itu kanan kiri itu kan ada toko. Nah, di sekarang ini dengan pandemi kendalanya toko-toko kita kan ketutup gitu ya. Nah, toko-toko kita ketutup. Nah, maka biar jualannya lancar 24 jam ya ada websitenya. Sehingga apa? Si pembeli bisa melihat produk-produk yang kita jual, sekaligus kita bisa menginformasikan kualitas produk-produknya di situ. Nah, itu makanya itu website. Nah, jadi website. Nah, kemudian kok ada e-commerce. Nah, itu ya. Jadi e-commerce ini merupakan fasilitas
toko untuk bisa atau penjual itu bisa melakukan pelayanan sehingga si pembeli itu bisa melakukan transaksi lewat website kita. Maka website yang ada fasilitas untuk jual beli, memberikan fasilitas kepada pengunjung untuk membeli, nah itulah disebut e-commerce. Kalau marketplace, nah mungkin saudara-saudari pernah dengar istilah marketplace. Nah, marketplace itu sama sebenarnya website tadi dari suatu pasar. Jadi misalnya kita lihat aja pasar Klewer itu ya, nah, di situ kan banyak kios. Nah, marketplace itu seperti pasar itu, jadi di dalamnya itu ada kios-kios yang memberikan layanan jual beli lewat websitenya marketplace itu. Jadi marketplace itu sebenarnya juga sama website e-commerce, tapi lingkupnya dia itu lebih besar. Jadi dia itu mengelola kelompok-kelompok penjual. Nah, kalau yang e-commerce website yang nanti kita akan belajar, ini khusus untuk satu toko, nah, misalnya satu bisnis. Kalau kita gabungkan banyak toko, nah itulah disebut marketplace gitu ya. Contoh misalnya jenengan punya ide nih, ekonomi kreatif kan gitu ya. Ini yang belum dilayani oleh web marketplace itu apa kira-kira? Nah, yang berat-berat saja pasir itu kan. Nah, di kota kadang cari pasir, yang jual pasir ya bingung gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan Tokopedia mungkin adalah nyantolnya jauh luar kota kan ya mahal banget ya. Mungkin jenengan bisa bikin marketplace sendiri yang menghubungkan semua toko material di Solo. Nah, kan gitu. Jadi marketplace sendiri ya, nanti diberi nama apa ya? Gudang material Solo. Nah, nanti Anda bisa mendaftarkan atau mengajak toko-toko material untuk bergabung berjualan di website marketplace yang kita bikin. Nah, itu contoh marketplace. Jadi marketplace itu di dalamnya akan banyak penjual yang bergabung. Itulah marketplace. Kalau website e-commerce itu ya hanya satu perusahaan atau satu toko gitu ya. Nah, itu ya saudara-saudari bisa diberi Mas gambarkan ya. Jadi website e-commerce dengan marketplace ya bedanya seperti itu. Nah, ini lanjut nanti. Wah, terus kenapa kok kita harus ada website ini? Nah, kan gitu ya. Kenapa harus ada website? Nah, sekarang kalau kita hanya mengandalkan toko biasa, nah gitu ya, itu kan terbatas waktunya. Ya, terbatas waktunya. Apalagi PPKM ini jam bukanya juga dibatasi. Nah, maka solusinya harus ada website sehingga orang bisa berkunjung ke tempat toko kita kapanpun gitu ya, 24 jam. Kemudian kalau hanya website biasa seperti profil-profil itu kan pembeli tidak bisa akses langsung gitu ya. Maka website itu harus ada layanan untuk penjualan. Nah, gitu kita harus bisa buat itu. Jadi maka teman-teman kenapa harus e-commerce? Sehingga biar orang itu tidak hanya melihat informasi tok, tapi bisa transaksi. Nah, saya kok ini barangnya menarik ya, nah, saya tak beli itu. Nah, contohnya misalnya sekarang itu jualan juga agak mudah cari barangnya ya. Ada model-model bisnis nanti yang ke depan akan kita jelaskan sehingga kita bisa bangun website sendiri. Ya, jadi fasilitas e-commerce inilah seperti yang saya katakan tadi, Anda bisa membantu pengunjung untuk membeli apa yang Anda tawarkan. Nah, gitu. Ya, sudah dapat bayangan ya apa itu e-commerce dan apa itu website. Nah, intinya sudah saya sampaikan. Nah, kemudian dalam kegiatan kampus kita ini nanti, perkuliahan ini nanti, saya bicaranya akan mulai dari e-bisnis dulu, mulai bisnis digital dulu itu bagaimana. Nah, kemudian nanti baru akan masuk ini kegiatan bagaimana kita membangun bisnis. Jadi saya harapkan saya tidak hanya teori saja, tapi nanti ada tugas kelompok di mana teman-teman nanti ya harus webnya enggak usah bikin sendirilah, nanti bisa dengan kolaborasi dengan kan ini kampus Merdeka, kampus itu harus bisa kolaborasi, mungkin bisa cari
penyedia website yang murah-murah dulu atau nanti template-template sederhana yang kita akan coba dipasangkan di situ ya, saya akan bantu dengan tutorial. Sehingga Anda akan punya website sendiri, maka mohon maaf ini ada tambahan, Anda harus kelompok nanti untuk membangun sebuah kelompok bisnis kecil gitu ya, atau membangun website sendiri atau kelompok kelompok ya nanti. Nah, di dalam membangun website ini itu nanti ada hosting dan domain. Nah, kan gitu ya. Hosting domain. Jadi ada com, ACID, SCH dan sebagainya, itu kan domain ya. Nah, itu harus bayar, sehingga memang nanti secara kelompok ya iuran lah, patungan misalnya harus membuat adanya website, Anda harus patungan untuk sewa hostingnya itu nanti, hosting domain itu ya. Jadi sewa, ibaratnya kalau kita tidak punya tanah sendiri, ya kita sewa ruko. Nah, nanti kerjasama. Kalau nanti teman-teman bisa berhasil mewujudkan sebuah website e-commerce, itu nanti nilainya yang tertinggi, gitu ya. Yang lain baru dari nilai-nilai pertemuan, nilai ujian itu bagi teman-teman yang tidak berhasil mencapai itu, ya nilainya di bawah itu kita ambil dari proses ujian-ujian. Nah, saya intinya begitu. Jadi biar perkuliahan itu terlihat bedanya, hasilnya itu ada, gitu ya. Nah, jadi langkahnya nanti kita akan bedah mulai dari apa sih isinya website itu sebenarnya, yang bagi itu harus isinya apa, kan gitu. Bisa dipahami ya, nggak kecepatan semoga ini ya. Nah, di website. Kemudian setelah dari website itu kita bedah secara umum isinya harus apa, cara langkah-langkah proses pembuatannya sampai bisa dibaca oleh pengunjung itu bagaimana. Kemudian e-commerce, nah nanti kita akan belajar memasangkan fasilitas e-commerce-nya di website-nya itu, sehingga teman-teman nanti harapan saya output-nya mahasiswa itu sudah punya sebuah website, ya, di situ ada fasilitas e-commerce gitu ya. Itu targetnya. Nah, berarti nanti ada kelompok yang mungkin akan belajar untuk ya jualan. Nah, kalau ada teman-teman punya toko, ya tokonya salah satu dari anggota grup. Kalau tidak punya produknya kan gampang ya. Mungkin teman-teman sudah bisa cara reseller kan juga mengenal ya. Ada barang dari mana kita lihat bagus, boleh kita beli dulu baru ditawarkan, atau kita langsung lempar ke tempat lain. Nah, gitu ya, namanya dropship lah istilahnya ya, kalau nggak keliru ya ini, semoga dropship kelihatannya. Jadi ada produk yang dari tempat lain, kita bagus, kita ambil foto, tambahi untung sedikit, lempar. Nah itu biasanya dilakukan di tempat pakai sosial media ya, lempar keluar. Nanti kalau ada yang pesan, nah sebentar saya cek gudang. Nah, padahal cek gudang itu mungkin dia baru order ke penjual yang sebelumnya gitu ya. Ya, itulah model-model bisnis yang sekarang ini anak muda bisa lebih enak kuliah sambil kerja, itu lebih enak. Kalau dulu orang itu kuliah sambil kerja ya harus kerja di kantor, nyari kantor gitu ya. Nah, sekarang bisa kerja sendiri, membangun bisnisnya sendiri. Nah, itu. Kemudian nanti ya penilaian memang standar saya ambil dari output, kemudian mungkin dari nilai aktivitas, kemudian ditambahkan dengan hasil ujiannya itu ada. Tapi yang jelas output itu sendiri yang menentukan. Jadi kalau ada satu kelompok yang sudah memberikan hasil sebuah website e-commerce, nah itu sudah saya tidak akan lihat hasil ujian teori-teori, nah, tapi langsung lulus jelas itu ya. Nah, itu isi yang akan kita kerjakan selama sekitar ya 14 pertemuan, kita harapkan begitu. Jadi 14 pertemuan, tapi kan Anda berkewajiban untuk memperdalam sendiri, ya, memperdalam sendiri di dalam di luar perkuliahan, di luar tatap muka. Jadi kalau mahasiswa yang kreatif itu tentunya tidak hanya mengandalkan tatap muka, ya saudara-saudari. Kalau Anda hanya tatap muka, saya yakin Anda hanya akan jadi mahasiswa tok gitu ya, bukan mahasiswa yang positif, yang plus gitu ya.
Awas loh, bukan plus yang negatif loh ya. Nah, mahasiswa yang plus. Plus apa? Dia punya keterampilan yang memang benar-benar terekam dalam profilnya gitu ya. Kalau hanya datang mendengarkan dosen atau yang zaman sekarang pakai Zoom, hanya dengarkan dosen, tidak dicoba, tidak mencoba sendiri, tidak mencoba mempraktekkan. Ya hasilnya hanya pengetahuan. Itu ibaratnya zaman anak-anak ditanya apa itu website? Website adalah, nah kan gitu. Tapi coba websitenya mana kan, tidak bisa menunjukkan. Nah, gitu kan kurang kan untuk sarjana, apalagi sarjana di era sekarang itu ya. Sarjana itu harus punya produk atau profil portofolio, nah, produknya ada. Itu. Jadi harus ada produknya. Nah, jadi nanti mahasiswa itu cirinya gampang kok Mas dan saudari, nah gitu ya. Kalau ada sih efeknya enggak sih saya ikut mata kuliah ini? Oh ada, melihatnya gampang. Kalau Anda sebelum kuliah dan setelah kuliah mata kuliah tersebut kok tidak tambah pengetahuan, tidak tambah keterampilannya, nah berarti ada yang salah, nah, gitu ya. Yang salah satu bisa sistemnya, sistem mengajarnya. Yang kedua, materi yang diajarkannya tidak komplit, tidak memberi pengetahuan yang bagus dan tidak memberi keterampilan yang bagus. Yang ketiga, bisa dosennya tidak menguasai, tidak bisa menyampaikan juga. Ada yang dosen bisa membuat produk-produk, tapi tidak bisa ngomong dengan baik, nah, gitu ya. Bisa dosennya. Yang keempat, nah ini bisa mahasiswanya, gitu ya. Nah, mahasiswa itu kalau pertemuan offline biasanya datang hanya absen, duduk, diem ngalamun, nah itu kan outputnya tidak ada, gitu ya. Jadi gampang dilihat. Kalau Anda merasa habis perkuliahan itu kok sama sebelum perkuliahan itu sama, nah itu ada sesuatu yang salah. Yang salah itu di mananya? Di antaranya dari faktor-faktor itu, gitu ya. Faktor-faktor itu. Nah maka semuanya harus aktif. Dari kampus insya Allah sudah menyusun tentang isi materi dengan baik. Kemudian saya sebagai dosen juga akan berusaha terus untuk bagaimana sih menguasai materi dan menyampaikannya dengan baik. Nah selama ini saya juga di bidang ini sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang tergabung di industri kreatif di Solo, salah satunya ada di grup Samara. Kemudian juga saya juga sering ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang Game Develop Solo, nah, ya di Solo ini aja ada komunitas yang membangun game, gitu, yang namanya Game Develop Solo. Cuma memang belum keluar industri gamenya di Solo belum keluar. Rata-rata teman-teman yang bergabung di Game Develop Solo ini, kemudian mereka akan direkrut oleh Game Develop dari Bandung atau dari Jakarta untuk jadi tenaga kerja. Tapi Solo sudah dapat, ya istilahnya sudah dapat nilai karena dari Bekraf, Badan Industri Kreatif Indonesia itu dulu sampai mengirim utusan ke Solo untuk bertemu dengan teman-teman di industri kreatif itu ya. Komunitas startup juga ada di Solo, jadi Androniti itu yang kelompok Android itu ya. Kemudian yang komunitas startup nih. Cuma di pandemi ini saya juga lama tidak dapat undangan dari teman-teman itu. Mulai 2 tahun ini biasanya dapat undangan, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Bicara tentang bagaimana dunia startup gitu ya. Nah, nanti itu yang saya lakukan untuk menambah wawasan gitu ya. Nah kemudian untuk komunikasinya ya mungkin nanti pas ini semoga tidak podcast terus ya. Jadi mungkin ada pakai Zoom atau pakai apa sehingga kita bisa berinteraksi, bisa berdiskusi gitu ya. Nah itulah isi dari pengenalan hari ini, apa itu mata kuliah e-commerce dan website. Jadi teman-teman saya harapkan sudah dapat gambaran. Jadi intinya nanti teman-teman akan belajar mulai bagaimana melangkah membangun bisnis digital. Bisnis menggunakan digital ya, bukan bisnis digital. Tapi bisnis menggunakan media digital gitu ya. Kalau bisnis digital itu beda lagi, itu produknya harus produk-produk digital. Nah, seperti dengan mungkin bikin perusahaan membuat website. Nah, itu kan. Tapi ini yang kita ranah adalah bisnis yang menggunakan khususnya e-commerce dan website atau web commerce itu istilahnya yang lebih gampang. Nah itulah isi materi yang
ada di mata kuliah kita ini. Kemudian cara penilaian sudah saya sampaikan ya, kesimpulan tadi, yaitu penilaiannya saya ulangi lagi. Yang pertama itu saya ambil dari portofolionya. Jadi hasilnya kalau ada kelompok ini yang sudah bisa menghasilkan sebuah website bisnis, saya nggak sampai mengukur penghasilannya ya, yang penting menghasilkan website bisnisnya. Kalau enggak sampai diukur sudah untung berapa atau rugi berapa kan itu ya. Karena jujur aja selama ketemu dengan teman-teman startup itu ada istilah bakar-bakar duit gitu ya. Jadi memang dunia startup itu kebanyakan bakar-bakar duit. Jadi kita bikin usaha startup mengeluarkan uang banyak ternyata gagal. Jadi kalau pas ketemu dengan teman-teman di startup Solo itu ceritanya, wah Pak habis Pak, enggak jadi, ya itulah namanya. Maka ciri khas seorang wirausaha itu nomor satu adalah keberanian. Ibaratnya itu memang bisnis itu adalah seperti judi ya, tidak pasti. Hasilnya belum, hitungannya bisa 1 tambah 1 bisa jadi 4, 1 tambah 1 bisa jadi 0 gitu ya. Kok bisa gitu Pak? Ya itu ya, kita produksi baju 10, hitungan kita akan berarti 100, ternyata baju yang kita buat itu enggak disukai pasar, kan enggak, jadinya hitungannya enggak 1 tambah untung tapi jadi 1 tambah rugi kan, jadi matematikanya kan jadi rumusnya berubah-ubah, nah itu ya. Maka kadang saya nyebutnya dengan teman-teman startup itu memang bisnis itu seperti judi tapi judi yang halal ya. Jadi bukan judi yang dilarang agama. Jadi banyak teman-teman memang startup itu jatuh bangunnya di situ. Jadi startup itu begitu meluncur ternyata hasil risetnya tidak sesuai ya. Jadi memang kita harus bisnis itu diawali dari riset. Jadi apakah produk kita itu nanti disukai pasar atau tidak kan gitu ya. Meskipun mungkin teman-teman sudah pernah dapat mata kuliah bisnis, bahwa bisnis itu bisa dari hobi. Ya bagus, kalau hobi itu biasanya bertahan lama. Cuma tingkat keuntungannya itu tidak jelas. Kalau penghobi kita hobi dan komunitas penghobi seperti dengan kita itu banyak, insya Allah itu bisa untungnya tinggi. Tapi kalau hobi kita itu kita buat bisnis yang cocok dengan hobi kita itu tidak banyak, nah itu untungnya kecil tapi bisa lama karena itu kita menekuninya dengan hati ya, karena hobi ya gitu ya. Nah, ada juga yang dengan tren. Kalau tren itu ya begitu trennya habis hilang. Contohnya Jemani. Ya. Tanaman lah kemarin atau sepeda gitu ya, trennya tinggi, begitu trennya habis hilang. Makanya begitu tren sepeda seperti kemarin, WA, terus WhatsApp itu pada jualan di situ onderdil sepedanya itu laris ya gitu ya. Tapi begitu trennya habis sekarang nurun. Nah itu namanya bisnis berbasis tren gitu ya. Nah yang bagus ya menurut saya ya bisnis yang Anda itu bisa menghasilkan sebuah produk-produk yang terukur. Jadi istilahnya produk ini saya luncurkan kira-kira pasar akan menyerap sekian, ya kegagalan atau yang enggak laku sekian, sehingga untung atau yang hilang sekian itu bisa diprediksi, itu yang bagus. Tapi ya saya belum sampai ke ilmu itu juga gitu ya. Jadi bisnis itu. Nah, itulah yang nanti kita bicarakan ya. Jadi saya tidak sampai mengukur keberhasilan Anda membangun bisnis website karena itu agak panjang. Kalau hanya 14 pertemuan itu tidak bisa kita bikin langsung mata kuliah bisa menghasilkan keuntungan tinggi. Kecuali mahasiswanya itu sudah siap dari awal, jadi sudah punya kegiatan bisnis yang sudah jalan. Nah, baru belum punya website e-commerce atau belum punya websitenya, baru kita bangun itu. Nah, kemungkinan bisa memberikan langsung keuntungannya bisa diukur. Karena kenapa? Website sendiri itu kalau kita bangun, kita tidak melakukan promosi, tidak promosi dengan baik, itu juga tidak akan dikunjungi orang gitu ya. Jadi website itu harus dipromosikan juga. Jadi nanti ada juga di bagian ini bagaimana website kita itu agar bisa dikenal orang. Dan memang kadang masih pakai cara-cara konvensional gitu ya untuk mempromosikan website. Nah, nanti kita bahas di mata kuliah. Nah, itulah ya, jadi materi yang kita buat, semoga kita tetap semangat. Dan intinya satu, mahasiswa itu nomor satu harus rajin membaca. Nah, gitu ya, nanti pesan saya, jangan kalau diberi misalnya ini bahan
bahan dalam bentuk tulisan. Wah, teman-teman itu kadang, wah ngopo majalah. Ini kelemahan teman-teman mahasiswa di Indonesia. Oh, di Indonesia terlalu tinggi ya. Di kampus yang pernah saya ajar itu saya polling. Kamu itu membaca itu berapa jam? Nah, kan gitu. Terus kita detailkan lagi yang dibaca apa, itu kebanyakan berkaitan dengan mata kuliah. Nah, itu sedikit yang terus ada tindak lanjut membaca mata kuliah, kelanjutan mata kuliah, misalnya tentang saya, misalnya e-commerce dan website gitu ya. Kemudian pulangnya mereka mencari apa itu website, mencari buku-buku atau e-commerce itu apa, itu kurang. Ya ada yang membaca tapi bacaannya agak lain, novel gitu ya, enggak apa-apa lah, tapi itu. Jadi intinya mahasiswa itu harus membaca. Nah itu baru setelah membaca bisa menyimpulkan isi yang ia baca. Nah gitu, disimpulkan isi yang dibaca itu apa, baru berusaha untuk membuatnya. Nah itulah yang diharapkan mahasiswa, membuat yang positif yang bisa dia lakukan gitu ya. Dari awal tahap demi tahap, tidak usah langsung mimpi langsung jadi besar begitu. Nanti jatuhnya gedebuk. Jadi pelan-pelan gitu. Jadi teman-teman startup yang sering ngobrol dengan saya itu yang bisa surface agak lama itu yang grafiknya malah pelan-pelan itu. Ada teman itu yang startup yang wisata tapi sekarang ambruk juga ya. Dia itu cuma wisata tapi dijual ke luar negeri, Mas. Jadi ngajak misalnya begini, dia juga pakai website juga. Lupa saya websitenya. Masih hidup atau enggak ini 2 tahun ini, katanya saya tak kontak juga enggak pernah lagi bisa dihubungi. Dia itu misalnya ngajak turis wedangan. Nah, gitu. Ngajak turis itu ke sawah ngeluku. Nanti di sana dikasih makan seperti orang Pak Tani itu diajak kiriman itu loh, pakai persis di petani itu. Ternyata orang-orang luar Eropa itu seneng itu ya, budaya seperti itu. Dijak ke wedangan makan bersama. Nah, terus dijak ke sawah, suruh nyangkul. Ternyata mereka itu malah asik itu. Dia sempat jual dan dia sayangnya kontaknya kok tak hubungi dah. Dia sempat juga juara juga di lomba nasional itu ya. Nah, itulah ide kreatif yang muncul di era-era sekarang gitu ya. Jadi mungkin jenengan punya apa ide dijual ke luar negeri, bagaimana cara rias manten, mungkin bisa juga gitu ya. Nah itulah banyak yang bisa diangkat bisnis, tapi keberhasilan itu sebenarnya pada si pengusahanya sendiri. Maka pengusaha itu harus punya jiwa yang kokoh, jatuh bangun harus siap gitu ya. Itu kan saya yakin tidak semua mahasiswa itu akan bisa jadi pengusaha, karena memang pengusaha itu mentalnya yang yaitu berani, yang kedua siap jatuh bangun, itu yang namanya pengusaha. Nah itu saja pertemuan pertama kali ini, semoga ke depan kita lebih bisa banyak saling diskusinya juga, dan teman-teman bisa menghasilkan produk tidak hanya teori aja, jadi benar-benar ada yang punya website e-commerce gitu ya. Nah, nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Saya cukup sekira, ada salahnya itu salah dari saya, yang lebih yang ilmu yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya teman-teman, semangat. Di pandemi ini harus semangat. Oke, dadah.